Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kastalani Yasmin dengan NIM 2202860 dan rekan saya Nabilah Nur Aprianti dengan NIM 2201373 dan Syakira Aulia Karima dengan NIM 2203188. Pengertian manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menangani atau mengelola suatu bentuk kegiatan mulai dari perencanaan hingga pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Sementara itu, pengertian kerjasama masyarakat adalah segala tindakan dalam menciptakan hubungan atau kerjasama yang harmonis antara suatu lembaga pendidikan dengan masyarakatnya, baik internal maupun eksternal, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat merujuk pada pengelolaan yang dilakukan oleh petugas hubungan masyarakat terkait dengan komunikasi antara lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakatnya, baik internal maupun eksternal, dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Selanjutnya, tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Lalu yang terakhir, yaitu untuk mengembangkan antusiasme saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Berdasarkan beberapa tujuan hubungan masyarakat yang telah disampaikan di atas, dengan mengacu pada semua program yang dilaksanakan oleh bidang humas, jika dapat terlaksana, maka persepsi masyarakat terhadap sekolah dapat dibangun secara optimal. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip di dalamnya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu, yang pertama, integrity. Prinsip integrity memiliki makna bahwa segala aktivitas yang berkaitan dengan manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat haruslah terpadu. Dalam hal ini, informasi yang disampaikan dan disajikan kepada masyarakat haruslah terintegrasi antara informasi mengenai kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik. Jadi, upayakan sejauh mungkin terhindar dari adanya salah persepsi terkait kegiatan manajemen kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang sedang dijalani. Yang kedua, continuity. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat harus dilakukan secara konsisten. Pelaksanaan kerjasama sekolah dan masyarakat tidak boleh hanya dilakukan secara kebetulan atau sekali saja, seperti hanya sekali dalam setahun atau sekali dalam satu semester, atau hanya dilakukan oleh sekolah ketika membutuhkan bantuan dari orang tua atau masyarakat. Oleh sebab itu, maka informasi tentang sekolah yang akan disampaikan kepada masyarakat juga harus diupdate setiap saat. Lalu yang selanjutnya ada coverage. Prinsip ini mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya bersifat lengkap, akurat, dan up-to-date. Lengkap dalam artian tidak ada satupun informasi yang masih harus ditutup-tutupi atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui progres sekolah tersebut, termasuk kegiatan proses belajar peserta didik. Akurat memiliki arti bahwa informasi yang diberikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bersifat objektif. Sedangkan up-to-date berarti informasi yang diberikan adalah informasi terkait perkembangan dan kemajuan sekolah pada saat itu hingga masyarakat dapat memberikan penilaian sejauh mana sekolah dapat mencapai visi dan misi yang disusunnya. Lalu yang keempat, simplicity. Prinsip ini menuntut agar dalam proses ini interaksi antara sekolah dan masyarakat baik melalui komunikasi personal maupun kelompok. Yang keempat yaitu simplicity.
Prinsip ini menuntut agar dalam proses ini interaksi antara sekolah dan masyarakat, baik melalui komunikasi personal maupun kelompok, pihak yang memberikan informasi sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun media harus disajikan dalam bentuk yang sederhana, sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat. Yang kelima yaitu constructiveness. Dalam manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat, hendaknya bersifat konstruktif dalam artian pihak sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Penjelasan yang konstruktif akan menjadi daya tarik bagi masyarakat dan akan diterima oleh mereka untuk bertindak sesuai dengan keinginan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang disampaikan dengan ramah, objektif, dan didasarkan pada data yang ada di sekolah. Yang keenam yaitu adaptability. Program keterlibatan sekolah dengan masyarakat sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyesuaian tersebut mencakup aktivitas kebiasaan, budaya, dan informasi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, pelaksanaan kegiatan keterlibatan dengan masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat di daerah pertanian yang bekerja di sawah setiap pagi tidak memungkinkan bagi sekolah untuk melakukan kunjungan pada pagi hari. Lalu yang terakhir ada flexibility. Program yang dilaksanakan oleh sekolah diharuskan mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi atau bersifat luas. Selanjutnya, teknik-teknik manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat, terdapat teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pelaksanaan manajemen tersebut, tetapi harus bersamaan juga dengan prinsip apa yang akan digunakan. Ada 5 teknik dalam manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Pertama, teknik pertemuan kelompok. Teknik ini biasanya antara sekolah dengan kelompok masyarakat melakukan seperti pertemuan rapat akhir tahun dan rapat tahun ajaran baru untuk membahas segala kegiatan atau program dari perencanaan hingga evaluasi. Kedua, teknik pertemuan individual. Teknik ini biasanya yang dilaksanakan dengan mengundang wali siswa ke sekolah jika anaknya memiliki masalah di sekolah, mengundang komite sekolah maupun tokoh masyarakat untuk membahas permasalahan yang terjadi di sekolah. 3. Teknik publikasi. Teknik ini dengan membagikan selembaran ataupun menempel informasi di mading sekolah dengan bertujuan untuk memberikan informasi maupun arahan kepada siswa yang tujuannya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 4. Laporan tahunan. Dalam manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat, terdapat laporan hasil dari kegiatan tersebut yang biasanya memuat isi laporan tahunan, antara lain memuat kegiatan yang telah dilakukan, kurikulum, anggaran, dan kondisi peserta didik. Yang terakhir yaitu kunjungan ke sekolah. Teknik ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat secara langsung kegiatan sekolah mulai dari peserta didik, guru, dan tenaga kerja lainnya di sekolah tersebut. Masyarakat juga bisa melakukan observasi di lingkungan sekolah dan bekerja sama dengan pihak sekolah. Konsep manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Konsep manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat merupakan suatu proses dalam pengelolaan sumber daya manusia melalui komunikasi sekolah dengan masyarakat mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan terhadap proses dan hasil kegiatan sekolah. Adapun hubungan dari sekolah dengan masyarakat yaitu bisa menjadi suatu sarana yang dapat berperan dan bekerja sama dalam membina dan mengembangkan program-program yang diadakan oleh sekolah. Manajemen kerjasama antara sekolah dan masyarakat bertujuan untuk dapat memastikan bahwa masyarakat dapat berpikir dan mengerti tentang kebutuhan dari pendidikan di sekolah tersebut, serta dapat mendorong dan mendukung program-program yang diadakan sekolah agar dapat terus meningkat dan berkualitas. Dalam konsep manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat ini merujuk kepada bagaimana mengelola sistem manajemen hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat di dalamnya, dan juga terdapat prinsip-prinsip atau pendekatan yang mencakup beberapa aspek yang terkait mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dalam konteks pendidikan guna untuk dapat meningkatkan dan memajukan program-program yang diadakan oleh sekolah. Implementasi manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Keberhasilan dan kesuksesan suatu pendidikan melibatkan faktor internal dan eksternal, meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini berarti orang tua murid atau wali murid dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dan memberikan bantuan baik secara material maupun moral dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Hubungan antara sekolah dan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selain itu, sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Ada 3 tahap dalam pengimplementasian program kerja hubungan masyarakat. Yang pertama yaitu menganalisis masyarakat. Menganalisis masyarakat ini merupakan kegiatan yang terkait dengan tujuan, kondisi, karakter, kebutuhan, dan keinginan masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, perlu juga mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya seperti kebiasaan, sikap, religiusitas, dan sebagainya. Untuk melakukan analisis ini terdapat beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu sekolah dan seluruh stafnya harus memiliki kepekaan dan sensitivitas untuk merasakan serta memahami isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, baik yang terkait dengan pendidikan maupun aspek lain yang mempengaruhi kegiatan pendidikan. Selanjutnya, melakukan observasi melalui survei mengenai kebiasaan, adat istiadat masyarakat, orang tua murid, serta stakeholder lainnya yang mendukung atau bahkan menghambat kemajuan pendidikan. Selain itu, melakukan wawancara dan dialog langsung dengan masyarakat, terutama melalui tokoh kunci untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi mereka terhadap pendidikan. Namun, perlu diingat bahwa pendidikan harus tetap netral dari kepentingan politik praktis. Yang terakhir, metode DLP dapat digunakan untuk mencari informasi dari para ahli dan mendapatkan tanggapan dari ahli lain sampai ditemukan kesepakatan tentang suatu hal di antara para ahli atau tokoh yang terlibat. Tahap kedua dalam menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat adalah melakukan komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan pesan dari pihak sekolah kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan kemajuan, program, dan masalah yang ada. Tahap yang terakhir yaitu melibatkan masyarakat, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi lebih dari itu menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program sekolah. Studi kasus manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Berdasarkan hasil studi lapangan yang kami lakukan di SDN Mustika Jaya 5 Kota Bekasi, kami mendapatkan informasi bahwa manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari adanya kegiatan program kerjasama yang diadakan oleh sekolah dengan perlu keikutsertaan dari masyarakat, yang perlu juga adanya manajemen atau pengelolaan agar berjalan sesuai dengan perencanaan. Dalam pelaksanaan program manajemen kerjasama antara sekolah dengan masyarakat ini, ternyata di SDN Mustika Jaya 5 Kota Bekasi ini juga terkadang masih saja memiliki kendala dalam proses implementasinya. Salah satu dari adanya kendala dalam manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat di SDN Mustika Jaya 5 Kota Bekasi ini yaitu adanya rasa ketidakpedulian terhadap program sekolah dari masyarakat karena mereka beranggapan bahwa semua program sekolah dibiayai oleh pemerintah. Jadi, ketika masyarakat ikut sertakan dengan program sekolah dan memang memerlukan biaya yang menjadikan masyarakat tersebut harus keluar pengeluaran untuk program sekolah tersebut, maka menjadi suatu hal yang mereka pikir mereka tidak seharusnya ikut serta dalam program sekolah tersebut. Nah, salah satu dari contoh kendala dari adanya masyarakat yang tidak mendukung program sekolah yaitu ketika adanya kegiatan peserta didik yang memerlukan biaya dari luar sekolah, dan pihak keluarga dari peserta didik tersebut merasa keberatan dengan adanya hal tersebut. Adanya hal itu pun menjadi suatu kendala bagi sekolah apabila masyarakat tidak ingin mendukung dan berpartisipasi dalam program kerja yang diadakan oleh sekolah di lingkungan tersebut. Adapun sebagian kecil solusi dari masalah tersebut yaitu perlu adanya beberapa upaya yang perlu dilakukan dari pihak sekolah kepada masyarakat, yaitu salah satunya perlu diadakannya musyawarah atau rapat antara orang tua wali murid dengan beberapa pihak sekolah yang terkait guna membicarakan hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut demi pelaksanaan kegiatan sekolah tetap berjalan sesuai perencanaan dan mendapatkan keputusan yang baik untuk sesama pihak yang diikutsertakan dalam hal tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.